Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yurid Samaji, Stanbook 092202000011, kelas C2 Teknik Kimia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari MIT saya tentang pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Langsung saja kepada materi. Pengertian PLTN. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN adalah pembangkit listrik termal yang menggunakan reaktor nuklir untuk menghasilkan panas. PLTN merupakan pembangkit daya yang dapat bekerja dengan baik ketika daya kekurangan konstan. Meskipun reaktor didih air, dayanya dapat turun hingga setengah ketika malam hari. Daya yang mampu dihasilkan per unit sekitar 12 MWe sampai 1400 MWe. Sejarah PLTN. Pembangkit listrik tenaga nuklir yang pertama kali menyalakan bola lampu adalah reaktor Graphite X-10 di Oak Ridge, Tennessee, Amerika Serikat pada 3 September 1948. Kemudian, pada tanggal 20 Desember 1951, stasiun pembangkit percobaan kedua dibuat dengan skala yang lebih besar, yaitu EBR-1. Stasiun PLRN ini berada di dekat Arho, Idaho, Amerika Serikat. Sedangkan PLTN pertama di dunia yang berhasil memproduksi listrik untuk power grid mulai beroperasi pada tanggal 27 Juni 1954 di Obninsk, Uni Soviet. Sementara PLTN komersial pertama adalah Cardell Hall yang terletak di Inggris dan dibuka pada 17 Oktober 1956. Selain ditujukan untuk memproduksi listrik, Caldera Hall juga dibangun untuk menghasilkan plutonium. Pembangkit listrik Shippingport yang terdekat di Amerika Serikat dibangun dan mulai terhubung ke jaringan pada tanggal 18 Desember 1957. Cara kerja PLTN. Pembangkit listrik tenaga nuklir mengekstraksi energi dari inti atom melalui pembagian fisi nuklir. Pada atom terdapat ikatan internal yang menyatukan subpartikel, yaitu elektron, neutron, dan proton. Saat dibagi, ikatan tersebut terpecah dan akan melepaskan energi dalam atom yang mengikat partikel yang terpisah. Kemudian, sebuah neutron ditembakkan ke atom dari unsur kimia besar. Partikel kecil pada kecepatan tertentu akan menghancurkan atom atau menghancurkan nukleusnya yang terbentuk dari neutron dan proton yang dihubungkan dengan ikatan yang energik. Proses ini terjadi dalam reaksi nuklir eksotermik yang melepaskan banyak energi dalam bentuk panas. Energi panas yang dikeluarkan kemudian digunakan untuk memanaskan air hingga menguap. Uapan tersebut digunakan untuk memutar turbin yang selanjutnya akan menghasilkan listrik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Reaktor nuklir. Umumnya PLTN dikelompokkan dari jenis reaktor yang digunakan. Namun ada beberapa PLTN menggunakan jenis reaktor yang berbeda karena menerapkan unit-unit independen. Berikut ini adalah beberapa jenis reaktor nuklir antara lain. 1. Reaktor fisi. Reaktor fisi adalah reaktor yang menghasilkan panas menggunakan reaksi fisi nuklir dari isotop fisiluminarium serta plutonium. Reaksi daya fisi dikelompokkan sebagai berikut. A. Reaktor termal. B. Reaktor cepat. C. Reaktor subkritis. Namun, hingga tahun 2004, reaktor ini hanya berupa konsep teori, meskipun sudah ada beberapa laboratorium yang mengadakan demonstrasi dan uji kelayakan, tapi belum ada reaktor yang dibangun untuk menghasilkan listrik. 2. Reaktor fusi. Reaktor fusi merupakan teknologi reaktor nuklir yang masih dalam
tahap eksperimental dan pengembangan. Secara umum, jenis reaktor PLTN ini menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar. Kelebihan PLTN. Nuklir merupakan salah satu energi dengan kekuatan tinggi untuk menghasilkan daya yang luar biasa. Tak heran jika terdapat berbagai macam kelebihan dalam menggunakan PLTN, antara lain. Yang pertama, tidak memerlukan lahan yang luas. Yang kedua, letaknya fleksibel. Yang ketiga, emisi karbon rendah. Keempat, tidak memproduksi partikel polutan. Yang kelima, energi yang dihasilkan padat. Yang keenam, energi nuklir reliable karena tidak tergantung akan cuaca. Yang ketujuh, volume sampahnya relatif sedikit, tetapi limbah yang dihasilkan sifatnya radioaktif. Kekurangan PLTN. Di balik banyaknya kelebihan yang ditawarkan PLTN, ada sejumlah kekurangan yang dimilikinya. Kekurangan inilah yang menimbulkan pro dan kontra jika diterapkan di Indonesia, yaitu yang pertama, pembuangan energi nuklir memerlukan tempat khusus, sebab limbah yang dihasilkan bersifat radioaktif, yang efeknya sangat buruk bagi lingkungan. Oleh sebab itu, butuh perawatan khusus untuk menangani limbah-limbah yang bersifat radioaktif. 2. Berpotensi menyebabkan kecelakaan nuklir. Kecelakaan tersebut bukanlah perkara sepele, sebab radiasinya dapat merusak sel-sel tubuh dan berpotensi menyebabkan sejumlah penyakit, mulai dari leukemia, janin gagal tumbuh, hingga kematian. 3. Jika terjadi ledakan, perlu waktu lama untuk recovery. Pemulihan pun tidak hanya di area PLTN, melainkan lingkungan yang terpapar radiasi nuklir. Kerugian yang dihasilkan jika peristiwa tersebut terjadi tentulah tidak sedikit. Mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil. Yang pertama, tenaga nuklir yang telah dimanfaatkan oleh negara-negara maju di dunia digunakan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Yang kedua, reaktor nuklir sebagai pusat terjadinya proses reaksi inti atau perlu dikelola dengan tingkat keamanan yang tinggi. Oleh sebab itu, proteksi terhadap pekerja, masyarakat, dan lingkungan merupakan suatu keharusan dalam pemanfaatan nuklir sebagai sumber energi, karena efek dari ledakan akan mengakibatkan kerusakan yang sangat besar dan tingkat kerugian yang banyak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.